Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, setelah menyadari dirinya telah ditemukan, pria itu segera menenangkan diri setelah sebelumnya sempat panik. Apa kau yang membunuh pendeta kultus Dewa Salju? Pria itu menatapnya, raut wajahnya memancarkan keraguan. Jantung Cukwaseng berdebar kencang, tetapi ekspresinya tetap tenang. Aku tidak mengerti maksudmu. Kau akan segera mengerti. Imam besar sudah tahu segalanya, dan kultus Dewa Salju tidak akan membiarkanmu pergi. Oh, begitu? Cukwaseng tetap tenang. Ia tidak berminat membuang-buang waktu lagi dengannya, lalu berbalik dan kembali ke kamarnya. Jika pendeta agungmu bermaksud membuat masalah, aku dengan senang hati menurutinya. Kau akan menyesalinya, kata pria itu dengan dingin. Terdengar tawa samar dari belakang, tanpa sedikit pun rasa takut dalam suaranya. Siapa sebenarnya anak ini? Kenapa dia tidak takut pada imam besar? Pria itu sambil menatap ruangan itu. Akan tetapi, apapun tipu daya yang dilakukan orang ini, ia harus dilaporkan kepada imam besar. Di dalam ruangan, sosok muda berdiri di tengah ruangan. Wajahnya tenang dan matanya menatap kosong ke depan. Setelah dia mati lebih dekat, kita akan menemukan bahwa itu hanyalah bayangan samar, bukanlah hal yang nyata. Adapun Cukwaseng, dia sudah lama melarikan diri. Ini wilayah kultus Dewa Salju. Kalau dia berhadapan langsung dengan imam besar di sini, bukankah itu sama saja dengan ingin bunuh diri? Di antara orang-orang yang mampu menjadi imam besar, yang mana bisa dianggap mudah untuk dilawan. Oleh karena itu, semua sikap yang ditunjukkan Cukwaseng sebelumnya adalah akting. Sebenarnya, setelah mengetahui bahwa dirinya telah terbongkar, pikiran pertamanya adalah meninggalkan kota es. Jadi begitu kembali ke kamarnya, ia menghilang tanpa jejak. Di luar kota es dan salju, sosok muda melintas dengan cepat, lalu menghilang di kejauhan bagaikan kilat. Sosok ini adalah Cukwaseng. Ia sama sekali tidak tertarik. Sekte Dewa Salju tahu tentang kota pegunungan kecil itu. Ini adalah wilayah Gunung Dewa Salju. Sebagai sekte yang menyandang namanya, Sekte Dewa Salju secara alami memiliki mata dan telinga yang maha melihat. Jadi, tidak mengherankan jika mereka dapat mengetahui apa yang terjadi hari itu. Untungnya, dia telah melakukan persiapan yang matang sebelumnya. Jika tidak, Linger dan ibunya mungkin tidak akan selamat. Saat pikiran ini terlintas di benaknya, Cukwaseng diam-diam merasa beruntung karena dia masih memiliki kesempatan untuk lolos dari pengepungan Sekte Dewa Salju. Namun, Lanlinger dan ibunya hanyalah manusia biasa yang bahkan tidak punya kekuatan untuk membunuh seekor ayam pun. Jika mereka menjadi sasaran Sekte Dewa Salju, mereka hanya akan menghadapi kematian. Selanjutnya, aku harus mencoba menghindari wilayah pengaruh utama Gunung Dewa Salju. Cukwaseng menambah kecepatannya dan melesat pergi. Akan tetapi, tepat pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara mendesik. Dan suatu kekuatan dahsyat bagaikan anak panah yang tajam diarahkan langsung ke arah punggungnya. Ekspresi Cukwaseng berubah dingin. Ia berbalik dan melancarkan pukulan yang menghantam sebuah panah kristal dengan keras. Panah kristal itu langsung hancur
melepaskan energi tajam ledakan, tetapi tidak dapat melukainya sedikit pun. Imam besar kota es dan salju. Dia berbalik dan menatap dingin seorang pria paruh baya. Dengan kekuatanmu, kau tidak layak membuat imam besar bertindak. Pria itu tersenyum. Aku Kyotianke, penguasa kota es dan salju. Sebuah suara lembut terdengar dan aura yang kuat terpancar darinya, menyebar liar ke segala arah. Kesuksesan kecil tahap pertengahan Rana Laut Pahit. Tatapan Cukwaseng sedikit menajam. Hyotianke ini cukup kuat. Satu tahap minor lebih tinggi darinya. Akan tetapi, ia tampaknya kurang memadai. Jika kekuatan spiritualnya belum mencapai peringkat ke-6, dia mungkin harus menggunakan beberapa kartu truf untuk melawan praktisi Rana Laut Pahit tahap pertengahan. Namun, sekarang ia tidak perlu lagi. Tatapan Cukwaseng acuh tak acuh. Dengan sebuah pikiran, kekuatan spiritualnya melonjak menyapu keluar. Kekuatan mental kelas 6. Kyotianke mengangkat alisnya. Kilatan aneh melintas di matanya. Kekuatan anak ini sungguh mengesankan. Dia benar-benar memiliki kekuatan mental yang luar biasa. Tidak heran mereka berani memprovokasi sekte Dewa Saljuku. Ternyata dia cukup percaya diri. Tapi setelah hari ini, semua kepercayaan dirimu mungkin hanya akan menjadi alasan kematianmu. Cukwaseng tersenyum tipis, tak berminat membuang-buang kata dengannya. Dengan jentikan lengan bajunya, gelombang energi spiritual meraup. Langsung berubah menjadi telapak tangan raksasa yang menghantam ke arah Kyotianke. Serangan telapak tangan mental itu luar biasa kuat, menimbulkan bayangan besar kemanapun ia pergi sebelum mengenai lawannya. Kilatan dingin melintas di mata Kyotianke. Tanpa ragu, ia menghentakkan kaki ke tanah, mengirimkan gelombang kekuatan yang membumbung tinggi ke langit. Saat kemudian menghantam tangan spiritual itu, ruang angkasa langsung hancur dan dua kekuatan tiba-tiba meledak dan bergabung ke dalam retakan. Ekspresi terkejut melintas di mata Kyotianke. Kekuatan spiritual anak ini begitu kuat, sehingga ia tidak kehilangan sedikit pun keunggulan saat berhadapan langsung dengannya. Coba gerakan ini. Dia membentuk segel tangan secepat kilat, kemudian menghantamkan telapak tangannya. Telapak tangan kristal es. Teriakan mengerikan terdengar, dan aura dingin menyapu. Langsung berubah menjadi tangan raksasa es yang menghantam langsung ke bawah. Seluruh telapak tangan tampak tersusun dari kristal-kristal es yang memantulkan cahaya dingin di bawah sinar matahari. Bahkan sebelum tangan itu mendarat, hawa dingin yang mengerikan membekukan ruang di sekitarnya. Cukwaseng tetap tenang. Ia meletakkan satu tangan di belakang punggungnya, kemudian melambaikan lengan bajunya, dan melepaskan kekuatan spiritual yang tak terbatas, langsung mengubah menjadi gunung spiritual raksasa yang menghalangi tangan es itu. Saat ledakan terdengar, gelombang kekuatan dahsyat menyapu, langsung menghancurkan tanah di bawahnya menjadi debu. Sosok Cukwaseng tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya, menuju langsung ke arah Kyotianke. Dengan satu pukulan, cahaya merah menyala menyambar keluar, langsung berubah menjadi seekor naga merah menempel di tinjunya. Ekspresi Kyotianke sedikit berubah. Kekuatan lawannya sungguh luar biasa. Ia mengerahkan tangannya dengan cepat, dan aura dingin muncul, kemudian mengembun menjadi perisai es. Namun, saat tinju merah itu mendarat, perisai es itu langsung hancur seketika.
dan tinju merah itu tanpa ampun menghantam dada Kyotianke. Kyotianke langsung terpental mundur, wajahnya langsung memucat. Pada saat ini, Chu Kuang-seng tidak memberi lawannya kesempatan untuk bernafas. Tinjunya terus menghujani Kyotianke dengan pukulan demi pukulan. Wajah Kyotianke memerah, dan dia meludahkan darah saat tubuhnya jatuh ke bawah. Auranya menjadi lebih lemah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan begitu tidak berdaya di hadapan anak itu. Teknik naga darah transformasi ketiga. Chu Kuang-seng mengeluarkan teriakan rendah, dan cahaya merah darah berkumpul di belakangnya. Langsung berubah menjadi bayangan naga merah darah. Saat berikutnya, bayangan naga itu meraung ke langit dan merentangkan cakar naga merah darahnya yang besar, langsung membanting ke arah Kyotianke yang sedang terjatuh. Melihat aura cakar naga itu yang menyerang, Kyotianke dipenuhi rasa takut. Serangan anak ini terlalu kuat dan dia kesulitan untuk mempertahankan diri. Jika cakar seperti itu mengenainya, ia akan langsung lumpuh atau bahkan terbunuh. Tepat saat cakar naga itu hendak menyerang, ruang di depan mereka tiba-tiba beriak, dan sebuah tangan raksasa menamparnya pelan. Tangan yang tampak ringan itu langsung menghancurkan cakar naga itu saat bersentuhan dengannya. Cakar naga itu langsung hancur, dan kekuatan yang tak tertandingi terkirim kembali, langsung menghantam Chu Kuang-seng di belakangnya. Tubuh Chu Kuang-seng bergetar dan dia terpaksa mundur ribuan kaki, menyebabkan bayangan naga di belakangnya langsung meledak. Tahap kesempurnaan agung, ranah laut pahit. Setelah mendapatkan kembali pijakannya, ekspresi Chu Kuang-seng tiba-tiba berubah dan pandangan ngeri melintas di matanya. Pendatang ini sebenarnya adalah praktisi tingkat atas di tahap kesempurnaan agung ranah laut pahit. Jika dia tidak salah, dia adalah salah satu pendeta tinggi dari Sekte Dewa Salju. Zhou Gefan, penguasa sejati kota es dan salju. Wajah Chu Kuang-seng langsung muram. Ia menatap ruang yang retak, dan dari sana sesosok merah perlahan melangkah keluar. Pendatang baru itu mengenakan jubah merah tua, berwajah dingin dan tegas, hidung bengkok dan bermata segitiga. Ditatap oleh bagaikan ditatap ular biar berbisa, membuat bulu kuduk merinding. Di tangannya, ia memegang tongkat besar berwarna biru es, dengan kristal es bundar tertanam di atasnya. Benda ini adalah simbol imam besar Sekte Dewa Salju, bola es surgawi. Tianke, kau telah mengecewakan pendeta ini, kata Zhou Gefan dengan tatapan dinginnya saat menyapu Kyotianke. Imam besar, mohon ampuni saya. Wajah Kyotianke memucat dan secerah ketakutan muncul di matanya. Ia buru-buru menangkupkan tangannya. Ia sangat menyadari sifat kejam sang imam besar. Jika imam besar marah, bahkan seorang dengan status seperti dia pun akan menderita. Namun, entah mengapa dia merasa lega karena Zhou Gefan tidak terlalu memperhatikannya, melainkan mengalihkan pandangannya ke arah Chu Kuang-seng. Tuan muda sudah bertindak terlalu jauh dengan membunuh pendeta saya dan melukai penguasa kota saya. Bukankah ini penghinaan yang nyata terhadap Sekte Dewa Salju? Chu Kuang-seng tetap diam, menatapnya dengan ekspresi serius tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Orang ini 1000 kali lebih sulit dihadapi daripada Kyotianke. Lagi pula, kultivasinya di tahap kesempurnaan agung ranah laut pahit. Dia menarik nafas dalam-dalam dan kekuatan spiritualnya melonjak. Secara bertahap membentuk istana hitam dan putih di bawahnya.
Istana dewa dan iblis tak terbatas ini telah meningkat beberapa kali lipat ukurannya dibandingkan sebelum terobosan. Ukurannya mencapai 6.000 kaki. Istana dewa dan iblis melayang di udara. Kekuatan mencenangkan menyebabkan ruang di sekitarnya sedikit bergetar. Istana dewa dan iblis tak terbatas. Tatapan Zulkifli sedikit menyipit. Ia langsung memahami asal-usul istana hitam putih itu. Pria ini benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai imam besar sekte Dewa Salju. Wawasannya melampaui jangkauan banyak orang. Sepertinya kau cukup beruntung, katanya dengan tenang sambil menatap Chu Kuang-seng. Ekspresi Chu Kuang-seng tetap tenang. Tatapan tajamnya tertuju pada Zhu Hefan, dan gelombang energi spiritual bergemuruh di sekelilingnya. Orang ini memberinya perasaan yang terlalu berbahaya. Agak sulit untuk keluar dari sini. Umam Chu Kuang-seng sambil melirik ke sekeliling. Setelah pertempuran sebelumnya, kerumunan besar telah berkumpul. Mereka semua adalah tokoh-tokoh kuat dari berbagai faksi. Dan setelah mendengar imam besar telah diberitahu, mereka tentu saja penasaran dan ingin melihat apa yang sedang terjadi. Siapa anak ini? Berani sekali dia memprovokasi imam besar. Saya tidak mengenalinya, tetapi dilihat dari tingkat kultivasinya, dia tidak tampak seperti seorang yang tidak memiliki latar belakang atau reputasi. Sulit untuk mengatakannya, tetapi di antara talenta muda terbaik surga ke-9, orang ini seharusnya tidak ada dalam daftar. Oh, mungkinkah itu seseorang dari daerah lain? Mungkin saja. Bisik-bisik diskusi muncul, tetapi Chu Kuang-seng adalah orang pertama yang bertindak. Dia membentuk segel tangan, dan istana dewa dan iblis di bawah kakinya bergetar. Cahaya hitam dan putih menyapu, berubah menjadi kipas daun palem hitam dan putih raksasa. Cahaya hitam dan putih mengalir melintasi kipas daun palem, seolah-olah yin dan yang bertemu, dan gelombang kuat terpancar darinya. Kipas daun palem hitam putih itu tiba-tiba mengepak, dan cahaya hitam putih melonjak keluar, langsung berubah menjadi tornado hitam putih yang tak terhitung jumlahnya, dan langsung menyerang ke arah Zulkifli. Dia punya beberapa keterampilan, tetapi kekuatannya masih terlalu lemah. Menghadapi jurus mematikan yang begitu dahsyat, Zulkifli tersenyum tipis. Dengan lambaian lengan bajunya, cahaya biru es melesat ke langit dan berubah menjadi bola es raksasa yang jatuh dari langit. Bongkahan es itu jatuh bagaikan binatang es yang jatuh, meninggalkan jejak dingin yang membekukan udara. Badai hitam dan putih pecah saat bersentuhan dengan binatang bintang es ini, menghancurkan badai hitam dan putih. Bintang es melonjak ke atas, langsung bertabrakan dengan kipas hitam dan putih. Dengan suara gemuruh yang dahsyat, bintang es itu hancur berkeping-keping, dan semburan udara dingin menyembur keluar, berubah menjadi cairan biru es yang membekukan di atas kipas daun palem berwarna hitam putih. Rasa dingin yang mengerikan menyerbu, dan di bawah pengaruh korosif dari cairan biru dingin itu, kipas daun palem hitam putih itu langsung tertutupi oleh lapisan es, dan retakan-retakan halus muncul di atasnya, seolah-olah akan hancur. Ekspresi Chu Kuang-seng sedikit berubah. Kekuatan imam besar dari sekte Dewa Salju ini benar-benar mengerikan. Jurus ini adalah serangan pamungkas istana dewa dan iblis tanpa batas. Jika seorang praktisi biasa di ranah laut pahit menghadapinya, mereka mungkin akan langsung terbunuh hanya dengan sekali kibasan. Kipas daun palem hitam putih itu pecah, melepaskan semburan kekuatan dahsyat.
yang dengan cepat dibekukan oleh cairan biru es. Kemanapun cairan biru es itu lewat, ruang membeku dan kemudian hancur. Dingin yang mengerikan itu membuat banyak orang gemetar ketakutan. Sughevan ini benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai imam besar sekte Dewa Salju. Metode dan kekuatannya benar-benar hebat. Kitab suci Caesar ilahi, cahaya penghancur jiwa. Cukwaseng menarik nafas dalam-dalam, kekuatan spiritualnya melonjak. Tiba-tiba melambaikan tangannya, dan cahaya abu-abu keperakan memancar darinya. Membawa semacam aura penghancur dan menghantam cairan biru es itu. Saat keduanya bersentuhan, udara dingin dan kekuatan penghancur saling berbenturan hebat. Menciptakan gelombang riak spasial yang sangat mengerikan. Tak lama kemudian, kedua pasukan itu hancur. Serangan Sughevan yang tampak biasa saja ini justru memaksa Cukwaseng melancarkan dua serangan dahsyat berturut-turut sebelum akhirnya berhasil mengalahkannya. Dia orang yang licik. Ekspresi Cukwaseng menjadi dingin. Ia menghembuskan nafas pelan dan energi iblis perlahan-lahan muncul di sekelilingnya. Diikuti aura yang mengerikan. Jika Sughevan benar-benar mengira dia orang yang mudah ditipu, maka dia akan membuatnya mengerti bahwa terkadang meremehkan lawan bisa menjadi bumerang. Terima kasih.